Hello everyone, my name is Muhammad Rafi Kurniawan and my student number is 2261 And today I will explain about modes of interpreting to fulfill my translation and interpreting task from Miss Ika. And today I want to explain about modes of interpreting. Okay, let's go. For the explanation, modes of interpreting refers to the way in which interpreting is conducted. Jadi, modes of interpreting itu mengarah ke bagaimana interpreting atau penerjemahan itu conducted, diadakan atau dilakukan. Ini ada beberapa ya nantinya. Kita langsung masuk. Yang pertama itu ada consecutive interpreting. The interpreter listen to the speaker first and then translate after the speaker finish a segment or sentence. Jadi, uh, seorang interpreter ketika melakukan consecutive interpreting itu menunggu speakernya selesai dulu ngomong, habis itu baru ditranslate ke bahasa target. Gitu. There is usually a pause to allow interpreter to speak. Jadi biasanya si speaker itu ngasih waktu buat si interpreter atau si penerjemah itu untuk ngomong ketika udah selesai. Gitu. Lalu commonly done face to face and doesn't require equipment. Lalu key feature-nya, yang pertama there is a pause between speech and translation. Yang kedua, there is interpreter may take notes. Jadi teman-teman kalau melakukan consecutive interpreting itu boleh kok take notes. Lalu yang ketiga, suitable for small or formal meeting. Apa sih contohnya? Contohnya kayak gini. An interpreter assists during a job interview between an Indonesia HR manager and German applicant. Jadi ketika kayak mau ada orang interview nih dari pihak yang mau ngelamar itu dari Jerman, terus kita sebagai HR kan dari Indonesia, kok bahasanya beda, kan nggak bisa, kan nggak mungkin kan. Atau misalkan kita orang Indonesia yang datang ke Jerman, kan bahasanya beda, susah kan, kita nggak paham. Tapi kan biasanya orang karena ke sana itu tetap ada persiapan dulu gitu. Tapi tenang aja, kan ada interpreter. Jadi boleh kok pakai jasa. Terus gimana sih, jadi mereka ngasih misalkan si speakernya, si pelamarnya atau si SR-nya ngomong, terus kita sampein ke pelamarnya kayak gitu, singkatnya kayak gitu. Lalu yang kedua ada simultaneous interpreting. The interpreter translate words at the same time as the speaker is talking. Jadi bedanya sama konsekutif, ini langsung ketika speaker ngomong A B C, terus interpreternya itu juga ngomong A B C secara langsung. It require high concentration and no pause is given. Jadi nggak ada pause sama sekali, beda kayak konsekutif gitu. Usually conducted in a booth, jadi dikasih booth sendiri. Lalu using equipment like headphone and microphone. Lalu ciri-cirinya apa sih, feature-nya apa? Yang pertama, real time interpreting. Yang kedua, usually done in pairs. Biasanya sih 2 orang, tapi boleh kok sampai ke 3 orang. Lalu and 13 minutes for each person. Jadi dikasih jeda, kasih istirahat setiap orang itu lama. Dan mereka cuman interpretasinya selama 30 menit. 30 menit itu lama kan, udah lama. Gitu. Jadi makanya Kak, kenapa done in pairs gitu. Lalu yang ketiga, suitable for live conference. Contohnya ini. At the United Nations Conference, participants speak in various languages, and the interpreter deliver the translation directly to the listener through the headphone. Gitu. Kayak rapat PBB atau rapat G20 kayak gitu kan pasti ada interpreter kan nggak semua orang paham bahasa Indonesia, jadi kebanyakan mereka kan pahamnya bahasa Inggris, kan nggak semua dari mereka paham bahasa Indonesia. Mungkin kalau uh, tetangga dari Melayu kayak Malaysia, mungkin Thailand yang selatan, mungkin kan bisa paham-paham sedikit. Kalau orang yang lain kayak Prancis dan segala macam kan nggak paham. Makanya dibutuhin interpreter buat translate Indonesia ke Inggris. Tuh. Lalu yang ketiga ada whisper interpreting, a form of simultaneous interpreting but done without equipment and allow voice close to the listener, used in a small group setting. Whisper interpreting atau uh, penerjemahan bisik-bisik atau bisa dipanggil atau bisa dibilang cool pitch. Jadi bentuknya simultaneous interpreting. Jadi ketika speakernya ngomong A B C,
Si interpreternya juga ngomong ABC, tapi ini nggak pakai equipment. Kalau beda kayak simultaneous itu kan pakai equipment, pakai mikrofon dan juga headphone. Kalau ini enggak, tapi suaranya ini lebih lirih dan duduknya itu berdekatan sama si listener. Lalu key feature-nya apa aja? Yang pertama ada no equipment needed, yang kedua interpreter sits or stand close to the listener, yang ketiga soft voice but clear enough to hear. Yang ini yang paling penting. Jadi kalian tuh pakai bahasa yang lirih, pakai bahasa yang halus, tapi jelas buat didengar. Kalau nggak jelas ya buat apa? Sama interpreter atau dibantu buat translasi. Nah ini contohnya. In a private business meeting between two local entrepreneur and one foreign investor, the interpreter sits beside the investor and softly translate the ongoing conversation. Lalu yang terakhir ada side interpreting. The interpreter reads a written text in one language and directly translate it orally into another language. It combine reading and speaking skill. Jadi kalau udah di kalian udah bisa nebak dari judulnya side interpreting, kan kita side itu kan melihat, interpreting berarti penerjemahan yang menggunakan mata, berarti kan apa, membaca. Jadi interpreter reads a written text in one language. Jadi interpreternya tuh diminta untuk ngebaca, terus diminta buat translasi itu dari bahasa sumber ke bahasa target gitu. It combine reading and speaking skill. Lalu feature-nya atau ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama ada focus on writing document. Lalu yang kedua oral translation of the text. Lalu yang ketiga common in legal, business, or medical settings. Terus contohnya apa? Nah ini contohnya. In a courtroom, an interpreter is asked to read a piece of evidence in English and verbally translate into Indonesian in front of the judges and audience. Jadi gambarannya kayak kita ada di ruang sidang. Terus sebagai interpreter atau penerjemah itu kita diminta buat membaca a piece of evidence, buktinya di dalam bahasa Inggris, dan kemudian secara verbal kita mentranslasikan atau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di depan hakim dan audiens kita. Gitu. Mungkin itu aja ya. Yang pertama tadi ada apa? Ada kita sedikit prep. Yang pertama ada konsekutif, yang kedua simultaneous, yang ketiga ada whisper interpreting, lalu yang keempat ada set interpreting. Itu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. And thank you for listening my video. And wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.